undang-undang yang sifatnya untuk kemaslahatan itu jarang sekali dilihat oleh DPR gitu. Semakin banyak suara itu akan semakin mendesak pemerintah untuk mengesahkan UU PPRT ini gitu. Selama ini jam kerjanya itu nggak tentu gitu loh. Sekalipun dia jahat banget gitu. Sekali pemerintah tuh jahat banget, tapi bahasa diracuni tuh kayak Nah, kemungkinan dari pengangkatan pahlawan ini dari kaum buruh khususnya Marsina itu gimana terkait apakah itu hanya suatu pencitraannya saja atau ada suatu tujuan lain gitu dari pidato tersebut? kalau undang-undang yang sifatnya komersil itu segera disahkan. Contoh, Hai korban ghosting, balik lagi di komentator kali ini. Baru-baru kali ini kita sudah merayakan May Day, memperingati Hari Buruh ya. Mungkin ini ya Kak, dari beberapa minggu lalu tuh Bapak Presiden Prabowo menyampaikan janji-janji buruhnya itu, janji-janji kepada buruh pada waktu dia berpidato di May Day. Itu gimana menurut pandangan Kakak, seorang presiden datang di acara memperingati Hari Buruh sedunia itu dalam rangka apa? Dia apakah benar-benar secara ikhlas gitulah atau enggak ada pencitraannya gitu? apa ya? Tapi ini pertama kali ya terjadi ada Hari Buruh, peringatan Hari Buruh dihadiri oleh presiden gitu. Secara langsung. Terus ada pakai selebrasi lagi gitu. Padahal kan Hari Buruh itu kan bukan selebrasi nggak sih? Tapi lebih kepada merefleksikan perjuangan. Gitu. Tapi lebih dari itu kita harus komen keren gitu loh kepada Bapak Presiden kita. Karena sudah memberikan janji-janji. Janji-janji seputar banyak banget kan ya Daniel ya? Ya Pak, dari PPRT, Undang-Undang Perampasan Aset, bahkan ada outsourcing juga yang dibahas. Ada juga dari peserta yang ikut di sana itu bahas juga ini turunkan pajak karena kepada buruh pajak semakin naik gitu kan. Oke, tapi kita bisa lihat ya janji itu terlaksana atau enggak gitu Daniel ya. Oke. Oh iya, ini kan kita udah ngobrol sebentar. Oh iya, Kakak dari sini, Kakak sebenarnya kita belum perkenalan nih. Saya Daniel Haq sebagai moderator lah di sini untuk menemani Kakak bincang-bincang terkait dengan seputar pidato presiden pada Hari Buruh tersebut gitu. Kakak sendiri siapa? Halo teman-teman ghosting kan namanya ya? Ya, korban ghosting. Oh gitu. Oke, halo korban ghosting. Aku Iva. Ya Daniel bisa panggil aku Iva. Gitu. Iva. Ya. Ya, balik lagi. Tadi gimana kesan dan kesannya terkait dengan Presiden Bapak Prabowo di Hari Buruh itu? Pertama kita harus komentar keren gitu ya kepada Bapak Presiden kita. Tepuk tangan dulu dong Daniel. Ya. Kenapa? Karena itu pertama kali dalam sejarah Hari Buruh ada presiden kita merayakan yang seharusnya kan nggak dirayakan ya, tapi direfleksikan dan ada banyak sekali janji yang harus kita tagih karena Bapak Presiden kita sudah memberikan janji-janji ketika peringatan Hari Buruh kemarin. Kira-kira apa aja Daniel janjinya? Ya, dari sekian banyaknya ya dari pada waktu itu berpidato gitu kan. Salah satunya itu ada terkait dengan RUU PPRT, Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. Itu kan disampaikan secara menggelenggar sama Bapak Presiden kita Prabowo gitu kan. Mungkin gimana sih menurut Kakak Iva gitu kan terkait dengan penyampaian Prabowo terkait RUU PPRT itu? Oke, terkait RUU PPRT, rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Seperti yang kita ketahui bahwa RUU PPRT ini Daniel, ini tuh sangat panjang gitu loh. Perjuangannya itu hampir 20 tahun gitu lamanya untuk disahkan gitu. 20 tahun. Bayangin ya kalau dibandingkan dengan kalau di RUU TNI ya. Kalau seberapa panjangnya itu sama RUU PPRT? Kayak nggak ada setahunnya deh. Maksudnya tuh nggak ada sejengkal pun perjuangan kalau dibandingkan dengan UU TNI yang sudah disahkan, yang tiba-tiba disahkan tapi nggak tahu gitu loh. Nah, RUU PPRT ini adalah bagian dari
rancangan undang-undang yang masuk prolegnas tahun 2025. Artinya dia seharusnya akan disahkan sebelum tahun 2026 gitu. Perjuangannya, kenapa kami bilang panjang sebagai aktivis perempuan, ini adalah suara-suara perempuan yang barangkali selama ini perjuangannya itu masih belum seberapa dibandingkan dengan apa namanya gerakan-gerakan yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Nah, kenapa perlindungan ini penting sekali? Karena pertama, kalau kita lihat ini Daniel, pekerja rumah tangga itu jarang sekali yang laki-laki kan? Jarang sekali. Berarti ini perempuan gitu. Karena pekerjaan domestik itu selalu melekat dalam diri perempuan gitu. Tuh. Kemudian selama ini jam kerjanya itu nggak tentu gitu loh. Jadi ketika menjadi pekerja rumah tangga itu bisa kerja 24 jam non-stop gitu loh. Dengan gaji yang bisa di bawah UMR gitu atau tidak layak gitu. Itu. Kemudian ancaman kekerasan yang sering menghantui. Misal nih dalam catatan tahunan Komnas Perempuan antara tahun 2019 sampai 2023 terdapat 25 kasus kekerasan terhadap PRT atau pekerja rumah tangga yang dilaporkan. Itu yang dilaporkan ya. Bisa jadi yang nggak dilaporkan, bukan bisa jadi, saya bisa mengklaim laporan sebenarnya dalam artian realitas di lapangan itu banyak sekali karena mereka tidak punya akses untuk melapor gitu. Namanya pekerja rumah tangga, otomatis dia sehariannya adalah bekerja untuk melakukan pekerjaan domestik gitu, memasak, kemudian nyapu, menjaga anak bahkan. Jadi job desk-nya itu segala macam dilakuin gitu, kayak kamu di organisasi gitu. Iya. Seorang yang kalau di organisasi kan ada dalih namanya kolektif psikologi ya. Iya gitu. Apakah nanti yang pekerja ibu rumah tangga ini semua yang dilakukan juga? Apakah seperti itu juga gak? Nah bener banget gitu. Dan mereka tuh rentan mengalami kekerasan gitu loh Daniel. Kenapa? Karena barangkali dia namanya fisik akan capek ya. Dia menolak gitu. Atau dia perlu istirahat dan itu disiksa oleh majikan atau orang yang mempekerjakan. Makanya rancangan undang-undang perlindungan terhadap pekerja rumah tangga ini urgent banget untuk disahkan karena yaitu tadi untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga dan dengan asas kemanusiaan kita harus memiliki aturan yang seadil-adilnya bagaimana pekerja rumah tangga itu bekerja, kemudian kapan dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian haknya seperti apa, kewajibannya seperti apa, agar meminimalisir kekerasan-kekerasan yang lain gitu. Kenapa? Karena sejauh ini banyak banget kekerasan yang dialami oleh para pekerja rumah tangga gitu. Nah, enggak hanya catatan tahun Komnas Perempuan nih, Jala PRT juga mencatat ada 3.308 kasus kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga dalam kurun waktu 2021 sampai 2024 gitu. Dalam waktu setahun, 2 tahun itu kan hampir ribuan gitu. Ribuan ini kasus terkait dengan apa? Kekerasan yang diterima. Jadi kayak semakin banyak korban yang speak up, teman-teman kalau misalkan dari pekerja rumah tangga akan semakin membantu dan semakin membuktikan bahwa pekerjaan ini rentan sekali mendapatkan ancaman dan kekerasan. Nah, dibandingkan dengan TNI tadi balik lagi ya, kita harus itu tuh banding-bandingin gitu. Kalau perjuangannya panjang banget gitu. RUU PRT ini urgent banget untuk segera disahkan sebelum tahun 2026 gitu, Daniel. Itu adalah deretan panjang perjalanan para aktivis perempuan yang sampai hari ini nggak pernah mati untuk terus bersuara, dan kita berharap semoga presiden kita segera mengesahkan gitu dengan RUU tersebut. Betul, dibandingkan dengan UU TNI yang sudah disahkan secara secara singkat gitu, kilat gitu. Bahkan lebih cepat dari ini juga ya, kita belajar tapi boro-boro langsung ujian. Nah, secepat itu juga ya. Nggak usah belajar tapi langsung ujian. Langsung ujian gitu. Bukan langsung ujian, kayaknya langsung lulus gitu. Langsung ujian tapi langsung lulus gitu. Oh gitu. Nggak dikoreksi dulu ya. Nggak dikoreksi dulu gitu. Okay. Sama ibaratkan sama dosennya gitu. Nah, ini ya balik lagi tadi terkait dengan RUU tersebut gitu kan. Apa sih Kak menjadi satu hambatannya RUU PRT ini? Itu kan prosesnya sangat panjang kan, dari 20 tahun itu kan.
apa ada hambatan politik nggak terkait dengan suatu pembahasan RUU tersebut? Tentu gitu. Kenapa? Karena di satu sisi ya, bahasa lainnya rancangan undang-undang ini atau undang-undang ini tidak menguntungkan gitu loh. Bersifat apa ya? Undang-undang yang sifatnya untuk kemaslahatan itu jarang sekali dilihat oleh DPR gitu. Bahasa sederhananya seperti itu gitu. Kalau undang-undang yang sifatnya komersil, artinya menguntungkan bagi teman-teman menengah ke atas atau teman-teman yang kelompok-kelompok yang lain, itu segera disahkan. Contoh UU TNI lagi. Nah, sebenarnya bukan hanya UU TNI, apalagi Daniel. ada Polri juga yang mau dibahas sekarang ini kan. Apakah nanti RUU Polri ini tersebut secepat itu juga? Iya, padahal nggak masuk prolegnas nggak sih? Iya, nggak masuk di prolegnas itu. Tapi ada juga di samping itu ini Kak, dari RUU PRT ini kan lama kan gitu kan, sangat lama. Nah, kemungkinan ini dari pidatonya Prabowo itu kemungkinan dari pihak-pihak wewenang yang dari DPR itu bakalan segera nggak mau membahas terkait dengan suatu RUU PRT itu. Bisa jadi gitu. Kenapa? Karena kan sekarang zamannya adalah kebebasan berekspresi itu kan semakin terbuka gitu loh. Dan media sosial menjadi bagian dari atau jembatan terpenting untuk menyuarakan pendapat. Kalau sekarang kan no viral no justice gitu. Dan itu kayaknya sangat relevan kalau kita membawakan isu tentang bagaimana banyaknya kasus kekerasan dan intimidasi pelecehan yang dialami oleh pekerja rumah tangga. Ketika dibawa ke media sosial atau ke publik, semakin banyak suara itu akan semakin mendesak pemerintah untuk mengesahkan UU PPRT ini gitu. Kalau dulu kan medianya nggak terlalu ada gitu, maksudnya nggak seperti sekarang gitu. Kalau sekarang kan tren-tren di media sosial itu kan bisa membawa satu aspirasi juga. Bisa jadi mengubah kebijakan juga gitu. Dari peran media sosial sekarang. Benar, kayak gitu ya. sih. Ini juga ya, ngomongin terkait dengan suatu undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Kan dari sekian banyaknya masyarakat di Indonesia khususnya yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, itu kan banyak juga yang di luar negeri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Nanti bagaimana regulasinya undang-undang tersebut untuk diterapkan juga. Maksudnya ada perlindungan hak dan kewajiban dan kewenangan juga dari pekerja rumah tangga tersebut. Iya, karena balik lagi tadi UU PPRT ini kan bertujuan untuk memberikan keadilan atau memberikan kemaslahatan bagi para pekerja rumah tangga. Ini tidak terbatas pada para pekerja rumah tangga yang bekerja di Indonesia aja gitu. Buruh migran yang ada di luar negeri yang kemudian mereka sama sekali selama ini tidak mendapatkan upah yang layak, kemudian bekerja dengan jam yang sangat fleksibel, artinya bisa jadi 24 jam, bisa jadi dia tidak tidur dan tidak istirahat gitu. Tanpa undang-undang ini mereka tidak akan memiliki power untuk hidup gitu loh. Udah gajinya kecil, kemudian rentan mendapatkan kekerasan, kemudian tidak ada jaminan sosial, tidak punya BPJS dalam artian karena tidak ada perlindungan tadi ya, sehingga urgent banget UU PPRT ini disahkan karena melihat berbagai situasi yang ada saat ini gitu. Para pekerja rumah tangga misalkan ini kan biasanya berdasarkan misal nih, kalau misalkan bukan bekerja di luar negeri atau para pekerja rumah tangga yang pulang, dia kan di rumahnya tidak mungkin atau bahkan tidak akan punya pekerja rumah tangga juga gitu loh. Yang kalau dia pulang lagi. Iya, sehingga ketika dia pulang, dia akan mengerjakan pekerjaan rumah tangga lagi gitu loh. Jadi bebannya ganda gitu. Apalagi dia udah kerja capek, kemudian kerja juga di rumah, rentan mendapatkan kekerasan secara fisik, psikis, bahkan juga rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga gitu. Karena kan udah capek banget tuh. Dan perlindungan semacam ini sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa aman kepada para pekerja rumah tangga dan melihat berbagai situasi yang terjadi sekarang gitu. Kekerasan dalam rumah tangga itu kan kalau dulu akan dianggap aib ya. Kalau sekarang kan kita semakin teredukasi dan berpikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu perlu untuk
apa namanya untuk perlu di up dan kita meminimalisir terjadi kekerasan-kekerasan yang berlipat dari adanya UU PPRT ini gitu. Ya, balik lagi tadi kepada ini kan terkait dengan undang-undang perlindungan rumah tangga ini kan sangat berarti lah kepada kaum buruh yang khususnya pekerja rumah tangga itu kan. Dari tadi pidatonya Prabowo apakah menjadi suatu momentum atau hanya menjadi suatu komoditas aja itu Kak, terkait dengan suatu mau mengesahkan terkait dengan RUU PRT ini tersebut? Kita bisa berhusnudzon dulu ya kalau dalam bahasa agamanya gitu. Kenapa? Karena ini belum terjadi Ya gitu. belum terjadi. Tapi kan kalau melihat dari ke belakang gitu, janji-janji politik Bapak Presiden kita kan belum terlaksana ya, Daniel. Misal nih, menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu yang Nah, menjadi- ternyata enggak ada gitu. Justru PHK besar-besaran terjadi gitu. Kalau kita mau suzon, kita akan berpikir bahwa UU PPRT ini akan struggle lagi gitu di tahun 2025. Bisa jadi belum disahkan gitu. Tapi kalau kita berhusnudzon dulu atau berbaik sangka, kita akan berpikir UU PPRT ini setidaknya akan disahkan sebelum 2026 karena udah masuk prolegnas tahun 2025 gitu. Persoalan janji-janji Prabowo ya kita setidaknya kalau misalkan bukan harapan, apalagi yang bisa kita berikan kepada presiden kita gitu. Karena sejauh ini nggak ada yang terlaksana dari harapan-harapan yang kita punya gitu. Ya udah, selain berharap apalagi yang bisa kita miliki gitu Daniel. yang terlaksana dari program Prabowo sekarang itu apa Kak? Ya MBG gitu. MBG aja gitu. MBG yang tingkat keracunannya hanya 200 dan nyawa anak itu bagi negara atau bagi pemerintah tuh nggak ada apa-apanya gitu loh. Bahkan nyawa anak kecil loh, Daniel, yang anak kecil nggak berdosa gitu. Ya Wah, gitu. diracunin melalui di MBG itu tadi. Enggak, kita nggak Bisa- boleh. Kita nggak boleh bilang Kan kita bisa diracuni berasumsi gitu. gitu Kak. Tendensi kita kan bisa kayak gitu. Bisa, tapi bilang diracuni tuh kayak seolah-olah ya gimana, jahat banget gitu. Sekalipun dia jahat banget gitu. Sekali pemerintah tuh jahat banget, tapi bahasa diracuni tuh kayak Sarkas banget gitu ya. Bener kayak gitu Daniel. Ini juga ya salah satu dari pidato tersebut gitu kan. Prabowo mau mengangkat pahlawan dari seseorang buruh gitu kan. Yaitu kemarin itu pada minggu kemarin itu disinggung nama Marsinah gitu kan. Nah, kemungkinan dari pengangkatan pahlawan ini dari kaum buruh khususnya Marsinah itu gimana terkait apakah itu hanya suatu pencitraannya saja atau ada suatu tujuan lain gitu dari pidato tersebut?